Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola cover botol minuman seperti ini. Motifnya cukup cantik dan cepat untuk pengerjaannya. Nah, tidak usah khawatir dengan ukuran botol yang teman-teman punya akan di cover. Nanti tinggal perbesar atau perkecil bagian alas, polanya akan ikut hingga ke atas. Semoga mudah diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polikilap, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Sebelum mulai, ini botol yang akan saya buatkan covernya. Teman-teman bisa menggunakan botol dengan ukuran dan jenis apapun. Nanti tidak usah khawatir ya, polanya bisa dengan mudah untuk diikuti. Jadi nanti kalau teman-teman punya botol yang ukurannya lebih besar dari yang saya cover ini, tinggal perbesar saja bagian alasnya. Nanti polanya tinggal teman-teman ikuti untuk bagian motifnya. Kalau punya botol yang lebih kecil dari botol yang saya gunakan ini, tinggal perkecil saja bagian ukuran alasnya. Nanti polanya juga akan langsung bisa diikuti hingga ke atas. Jadi nanti teman-teman tinggal skip untuk masuk ke bagian motif. Nanti kalau ukuran bagian alasnya sudah pas. Saya sudah hitungkan kelipatan motif untuk botol ini dari lingkaran awal dari bagian bawah ya. Jadi tinggal diperbesar atau diperkecil saja nanti ukuran lingkarannya. Nanti bagian motifnya teman-teman tinggal ikuti seperti yang di video, dia akan sama. Nah, untuk botol yang akan saya cover kali ini, ukuran diameternya adalah sekitar 6,5 dan hampir 7 cm. Kita langsung mulai. Saya gunakan benang warna hijau. Pertama kita akan buat awalan magic ring dengan 2 rantai. Satu, 2. Kemudian buat 16 double crochet di ring. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan ini adalah DC yang ke-6, 16 ya. Nah, selanjutnya rapatkan. Kemudian kita slip stitch di puncak DC yang pertama. Slip stitch di puncak DC pertama. Tarik kuat 2 rantai, 1, 2. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita perbesar lingkarannya sesuai dengan ukuran botol ya. Kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 2 buah DC atau 2 double crochet. Jadi ada 16 kali increase double crochet ya. Beri penanda dulu di puncak increase yang pertama, puncak DC pertama. Lanjut isi tiap-tiap lubang dengan 2 DC, 2 DC lagi di lubang berikutnya. Nah, jadi teman-teman lanjutkan ya. Jadi jumlah increase DC nya itu total ada 16 kali. Nah, ini sudah di increase DC yang ke-16 yang terakhir. Nah, selesai. Di akhir putaran kita slip stitch di penanda. Dua rantai. Nah, kalau masih kurang untuk diameternya kita tambahkan lagi lingkarannya ya. Untuk pola berikutnya 1 DC increase DC, 1 DC dulu, jangan lupa penandanya. Lubang berikutnya increase DC atau 2 DC, 2 DC 1 lubang. Ulangi polanya 1 DC increase DC. Nah, ulangi terus polanya hingga akhir putaran. Pengulangan pola yang ke-16.
1 DC, increase DC. Akhir putaran langsung slip stitch di penanda, 2 rantai. Nah, buat teman-teman, saya rasa untuk yang ukuran botol yang akan saya cover ini sudah cukup ya. Di sini saya ukur, dia sudah dapatkan ukuran diameternya 6,5. Nah, kalau teman-teman ingin lingkaran bagian alasnya lebih besar, buat lagi lingkaran berikutnya yang polanya itu DC-nya 2 kali, baru kemudian increase. Kemudian kalau ingin lebih besar lagi, lingkaran berikutnya DC-nya 3 kali, kemudian baru increase. Dan seperti itu seterusnya. Jadi nanti teman-teman tinggal ikuti bagian motif botolnya sesuai video. Nanti semuanya akan pas ya. Saya sudah hitung dari lingkaran tengah untuk kelipatan. Kita lanjut. Jadi setelah pas ukuran alas, di sini saya akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 DC. Sebentar, jangan lupa ya penandanya letakkan 1 DC setiap lubang. Nah, lanjutkan ya hingga akhir putaran. Nanti di akhir putaran slip stitch 2 rantai, buat 1 putaran lagi DC berkeliling. Nah, ini dia sudah 2 putaran ya, atau 2 baris DC berkeliling. Nah, ini saya buat dia press atau ngepas di bagian botolnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman ngerasa kurang lebar, bisa ditambahkan perbesar lingkaran awal tadi ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai masuk ke bagian motif. Nah, ini di akhir putaran saya akan slip stitch dulu di puncak DC pertama, 2 rantai. Nah, kita mulai masuk bagian motif yang pertama. Dimulai dengan 1 DC di tempat kita slip stitch. Jangan lupa penandanya. Kemudian 2 rantai, 1, 2, dan masih di tempat yang sama tadi kita isi lagi dengan 1 DC. Nah, jadi di 1 lubang ya. Kemudian skip 3, 1, 2, 3. Kita ulang motifnya dari yang awal tadi. Skip 3, 1, 2, 3, DC di lubang berikutnya, 2 rantai, DC masih di lubang yang sama. Lanjut skip 3, 1, 2, 3, DC di lubang berikutnya, 2 rantai, dan DC masih di tempat yang sama. Lanjut skip 3, DC, 2 rantai, DC masih di tempat yang sama. Nah, seperti ini ya polanya. Lanjutkan terus hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, lanjut skip 3, 1, 2, 3, DC di lubang berikutnya, 2 rantai, dan DC masih di tempat yang sama. Skip 3, 2, 3, pas ya. Dan akhir putaran kita langsung slip stitch di penanda, slip stitch, tarik agak lebar. Kita akan tutup motifnya ya, kita kunci motifnya dan lewatkan benang induknya seperti ini. Nah, terkunci motifnya dan tidak lepas lagi seperti ini ya motif bagian yang pertama. Selanjutnya ambil warna yang berbeda. Di sini saya gunakan benang warna kuning. Kita buat dulu awalan rantai. Nah, sisipkan bagian warna kuning ini di bagian 2 rantai. Boleh di sini, boleh di sebelahnya ya, atau di sebelumnya juga boleh. Jadi terserah, pokoknya di bagian 2 rantai ini kita sisipkan benang warna kuning. Langsung tarik, kemudian buat 2 rantai, 1, 2. Nah, kita mulai motif bagian yang kedua.
Untuk motif bagian kedua masih di tempat 2 rantai ini kita buat dulu 2 buah double crochet atau 2 DC, 1 dan 2. Nah, jangan lupa beri penanda di puncak DC nya yang pertama. Kemudian lanjut 1 rantai. Nah, masih di tempat yang sama di 2 rantai yang warna hijau, kembali kita isi dengan 2 buah DC. Masih di sini ya, 2 DC, 1 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita skip 2, kita skip DC yang ini, skip DC yang ini, tepat di 2 rantai berikutnya kembali isi seperti tadi, isi dengan 2 DC, 1 rantai dan 2 DC, masih di tempat yang sama. Skip 2, 1 2, lanjut 2 DC, 1 rantai, 2 DC, masih di tempat yang sama. Skip 2, 1 2, lanjut 2 DC, 1 rantai, 2 DC, masih di tempat yang sama. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, di sini skip 2, terakhir 2 DC, 1 rantai dan 2 DC, masih di tempat yang sama. Skip 2, 1 2 pas ya. Langsung kita slip stitch di penanda, dan perhatikan untuk yang warna kuning kita slip stitch 2 kali. Slip stitch di puncak DC pertama dan slip stitch kedua di puncak DC yang kedua. Tarik dan kembali kita kunci motifnya, lewatkan benang induknya seperti ini, seperti tadi ya, yang seperti warna hijau, tarik kuat. Nah, motifnya kembali terkunci. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ulang motif bagian yang pertama yang warna hijau. Kita menggunakan warna hijau. Untuk warna hijau kita sisipkan di bagian 1 rantai. Yang tengah-tengah ya, boleh di sini, ataupun di bagian belakang di sini. Supaya tidak terlalu jauh, saya sisipkan di sini ya. Langsung tarik benang hijaunya. 2 rantai, 1 2. Nah, kita ulang motif yang pertama, 1 DC, jangan lupa penanda, 2 rantai, 1 DC, masih di tempat yang sama. Nah, kemudian kita skip 4 ya di sini. Kalau di bawah tadi skip 3, sekarang skip 4. 1 2 3 4. Tepat di bagian 1 rantai di tengah-tengah kita kembali ulang motif. 1 DC, 2 rantai dan 1 DC. Lanjut skip 4. 1 2 3 4. Di bagian 1 rantai, 1 DC, 2 rantai, 1 DC. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, skip 4, 1 2 3 4 di 1 rantai, 1 DC, 2 rantai dan 1 DC. Skip 4, pas ya. 1 2 3 4, langsung kita slip stitch di penanda. Dan untuk yang warna hijau, slip stitchnya 1 kali saja, slip stitch, tarik benangnya, kembali kita kunci motifnya, lewatkan benang induk. Nah, sudah terkunci.
Selanjutnya kembali kita ulang bagian yang warna kuning. Ambil warna kuning, ingat warna kuning kita sisipkan di bagian 2 rantai. Nah, di sini ya, boleh di sini atau di sini. Langsung tarik benang warna kuning di posisi 2 rantai warna hijau ini. Langsung buat ya, 2 rantai, 1 2. Ulangi motif bagian yang kedua. Kita mulai 2 DC, jangan lupa penanda, 1 rantai, dan 2 DC masih di tempat yang sama. Skip 2, 1 2, kembali di bagian 2 rantai, isi 2 DC, 1 rantai dan 2 DC masih di tempat yang sama. Skip 2 DC, 1 rantai, 2 DC masih di tempat yang sama. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman lanjutkan hingga akhir putaran, kemudian kunci motifnya. Setelah slip stitch 2 kali warna kuning, ganti kembali ke warna hijau, ulangi terus polanya bagian 1 dan 2 hingga tinggi yang sesuai. Nah, ini dia hasilnya. Saya rasa ini tingginya sudah cukup dengan botol yang akan saya cover, dan saya sarankan akhiri motif di bagian yang warna hijau atau bagian yang pertama. Nah, ini di akhir putaran langsung slip stitch 2 rantai, 1 2. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan sudah boleh ya diputuskan yang warna kuningnya. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 double crochet. Jadi di sini tempat kita slip stitch ini 1 DC, kita isi dengan 1 DC. Di sini ya 1 DC. Nah, kemudian di sini kan ada 2 rantai, kita isi masing-masing dengan 1 DC. Di bagian DC 1 DC, bagian DC berikutnya 1 DC. Nah, seperti ini, lanjutkan terus ya hingga akhir putaran. Nah, ini sudah selesai DC berkeliling. Ini 2 lubang terakhir di DC dan di rantai. Nah, akhir putaran langsung slip stitch di penanda 1 rantai. Nah, selanjutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC atau single crochet, dimulai dari tempat slip stitch. 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan ya hingga akhir putaran, kemudian slip stitch 1 rantai, ulangi terus buat 3 baris. Nah, ini dia sudah 3 baris SC berkeliling dan saya sudah slip stitch 1 rantai. Jadi saya rasa sudah cukup untuk tingginya ya. Selanjutnya kita akan buat untuk tali pegangan. Kalau teman-teman ingin membuat talinya dalam bentuk selempang, saya sarankan buat sekitar 100 cm. Di sini saya akan buat untuk tali pegangan saja. Dan untuk lebar talinya di sini saya buat 5 SC ya. Setelah slip stitch 1 rantai, di sini kita mulai dengan SC 5 kali. 1 2 3 4 dan 5. 1 rantai, putar rajutannya, kembali 1 SC setiap lubangnya, ada 5. 1 2 3 4 5. 1 rantai, putar lagi, ulangi lagi SC 5 kali. 1 2 3 4 5. 1 rantai, putar lagi,
Nah, jadi teman-teman lanjutkan ya proses bolak-baliknya ini hingga mendapatkan tinggi yang sesuai. Jadi kalau ingin talinya selempang sekitar 100 cm ya. Nah, ini dia, saya rasa cukup ya, hanya untuk pegangan tangan saja. Untuk tali yang saya buat ini panjangnya itu sekitar 24 cm, hampir 25 ya. Nah, selanjutnya saya akan peragakan cara menjahitnya. Pertama kita lipat tepat di tengah-tengah seperti ini. Kemudian tali benangnya kita putuskan dulu. Nah, beri jarum di ujungnya dan kita jahitkan sesuai dengan posisinya. Nah, seperti ini, jahit saja bergantian dari arah atas ke bawah seperti ini. Nah, ini dia sudah selesai cover botolnya, cantik ya. Motifnya terlihat manis dan bagian awal dan akhir motif tidak kelihatan. Teman-teman bisa lihat ini rapi, hemat benang, dan pengerjaannya pun cepat. Dan jangan lupa ukuran bagian alasnya bisa teman-teman perbesar atau perkecil sesuai dengan keinginan, karena untuk motifnya sudah saya hitung dari lingkaran awal. Jadi tidak usah khawatir ya, kelipatan motif sudah ada di lingkaran awal. Mau buat polanya untuk tas yang lebih besar atau lebih kecil juga sudah bisa. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.